semua! Kali ini aku akan melanjutkan kembali alur cerita Look 2HD. Tapi sebelumnya aku mau minta maaf dulu nih teman-teman. Kalau untuk saat ini aku hanya bisa memberikan tampilan video seperti ini. Oke, kita flashback sedikit yuk. Di video yang lalu, Look berhasil menyelesaikan tugas pertamanya dengan sangat baik. Bahkan di akhir cerita, kita sempat diberi sedikit gambaran kalau akan ada kencan pertama Look. Wah, kira-kira Look akan kencan dengan siapa ya ini? Dengan dia, Maha, Tarte, atau tiga-tiganya? Penasaran? Well, langsung aja ini di alur cerita Ansatsuki Zoku. Wih, Look sama Tarte lagi liburan nih. Ada Maha juga ternyata. Tempat tak berpenghuni ini adalah rekomendasi Maha yang ia dengar dari korban kapal karam yang selamat. Namun di sini mereka tidak hanya sekedar liburan semata. Maha mempunyai informasi yang sangat penting. Ada kabar baik dan ada juga yang buruk. Kemudian mereka pun beranjak pergi meninggalkan pantai. Tak lama, Maha pun bercerita mengenai kabar baiknya. Kalau ia telah menemukan harta suci yang Look cari-cari selama ini. Harta suci yang dimaksud di sini adalah sebuah alat yang tidak bisa dibuat oleh tangan manusia. Dan alat ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Harta itu juga sudah ada sejak zaman kuno dan tidak bisa dihancurkan. Nah, harta suci yang didapat ini adalah sebuah tombak sihir. Gaebolg namanya. Saat ini, Maha sedang mencoba bernegosiasi agar bisa membeli senjata itu dari pemiliknya yang bernama Setanta Magnes. Beliau ini juga dikenal sebagai anjing pemburu keran. Dan ia adalah satu-satunya pria yang paling mungkin menjadi pahlawan. Wah, kemungkinan musuhnya Look dong ya. Walau negosiasinya sangat sulit, akhirnya Maha menyanggupi tugas baru dari Look yang harus bisa mendapatkan senjata itu. Nah, sekarang waktunya untuk berita buruk. Saat ini sedang terjadi perang saudara di kerajaan Schweigel. Keluarga dia Vicone bergabung sebagai pasukan kerajaan. Dan di pasukan pemberontak ada prajurit yang merepotkan, yaitu Setanta Magnes. Singkat cerita, Look datang menemui dia. Seperti biasa, dia menjamu Look dengan sangat baik. Tanpa basa-basi, Look langsung menanyakan keadaan dia serta memastikan kalau di sini memang benar sedang terjadi perang. Namun dia tidak menjawabnya. Ia hanya membenarkan kalau di dekat ibu kota memang sedang terjadi beberapa pertempuran. Dan lokasi itu sangat jauh dari kediaman dia. Dia lalu mengatakan kalau Look tidak perlu mencemaskan dirinya, sebab keluarga Vicone cukup terkenal dengan sihirnya, dan mereka juga memiliki pemilik mana yang banyak. Look juga mendengar kabar kalau bangsawan telah lancang menghina keluarga kerajaan dan memulai pemberontakan. Kata dia, jika Schweigel mempunyai bangsawan pembunuh, tentu saja bangsawan jahat tidak akan merajalela. Tak hanya itu, Look juga memberitahukan kalau ada seorang pria yang memiliki harta suci di pasukan pemberontak, dan kemungkinan dia adalah sosok pahlawan. Kalau memang benar dia pahlawannya, tentu saja manusia tidak akan menang. Dengan menggunakan identitas keluarga Balor, Look bisa saja menyelamatkan dia sekeluarga dari tragedi ini. Hingga akhirnya Look mengajak dia untuk kabur sebelum bahaya mendekat dan akan selalu mendukung dia. Ternyata di luar dugaan, dia justru terlihat tidak suka dengan cara Look seperti ini. Ia bahkan mengatakan kalau dirinya tahu persis situasi seperti apa yang sedang terjadi di Schweigel. Karena dia adalah putri Vicone, maka ia bertanggung jawab atas kerajaan, domain, serta harus melindungi rakyatnya. Itu sebabnya dia tidak bisa meninggalkan posisinya saat ini. Tapi ada yang aneh deh teman-teman. Masa dia langsung bilang bercanda? Tidak ada gunanya berpikir begitu. Kayaknya dia menyembunyikan sesuatu nih. Setelah berbicara seperti itu, dia langsung mengalihkan pembicaraan ke warna rambut Look. Kemudian ia juga mengajak Look untuk pergi jalan-jalan keluar, mumpung ayah dan penasihatnya sedang pergi. Look terus berusaha untuk berbicara serius, tapi dia terus mengalihkannya, hingga akhirnya mereka pun jalan-jalan dengan warna rambut yang berbeda. Walaupun Look akan selalu melindungi dia, tapi kenapa dia melakukan penyamarannya sesimpel ini? Pertama-tama mereka akan berburu kuliner. Tak lama Look salvok sama orang-orang di sekitarnya. Salah satunya pedagang ini. Look merasa mungkin pedagang itu adalah seorang veteran. Lewat kelebihannya, Look bisa mengetahui kalau kota ini penuh dengan prajurit yang terampil. Nggak heran sih,
karena wajib militer jadi membuat banyak orang berpengalaman dalam hal ini. Selain dipersiapkan untuk keadaan darurat, keuntungan wajib militer ini juga bisa melindungi diri mereka sendiri saat terjadi perang. Paling enggak, mereka tahulah bagaimana caranya bisa kabur menyelamatkan diri. Soalnya, kata dia, keluarganya juga tidak bisa selalu melindungi mereka. Lah, kirain mau ke tempat makan. Gak taunya dia malah memilih ke tempat permainan terlebih dahulu. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan permainan ini. Saat akan mulai memanah, Luke menggunakan sihirnya, tapi langsung dihentikan sama dia. Katanya itu curang, karena bisa merugikan pemilik toko. Di sini Luke mencoba bernegosiasi dengan dia, soalnya dia sama sekali tidak bisa menghapus kemampuannya. Hingga akhirnya Luke mendapatkan ide. Sekarang dialah yang akan memanah, tapi tetap dengan arahan Luke kok. Dan percobaan pertama. Yah, nyaris aja. Dengan cepat Luke menyuruh dia untuk tidak bergerak dan segera menembak lagi. Dengan melihat kekurangan dari tembakan pertama, dia melepaskan tembakan keduanya. Yah, terlalu ke kanan. Tenang, dia tidak pantang mundur kok. Dia langsung mengambil panah ketiga dan akhirnya jatuh juga. Wih, ada cerita lagi nih dari Sang Dewi. Kira-kira sekitar 20 tahun lalu, Sang Dewi memilih guru terbaik sedunia. Ya, siklusnya sih masih sama seperti biasa. Tapi di sini tugas guru ini hanya untuk mengajari pahlawan. Roman-romannya semua yang hebat-hebat bakal dipilih nih sama Sang Dewi. Oke, kita beralih ke Luke dan dia lagi ya. Saat ini mereka sedang menikmati makan siang mereka. Sembari makan, mereka juga berbincang-bincang. Hingga akhirnya dia terdiam sejenak saat Luke mengatakan ia akan membuatkan makanan yang jauh lebih enak dari ini. Kalau dia berkunjung ke Tuhade nanti. Setelah selesai makan, mereka berdua pun melanjutkan kembali jalan-jalannya. Di ujung tangga, dia melihat seorang anak kecil yang sedang duduk sendirian. Sepertinya anak ini terpisah dari ibunya. Luke mencoba mencari informasi dengan cara yang sangat-sangat oke. Luke memanfaatkan boneka dia tadi untuk bertanya pada anak ini. Ia bernama Rico. Dan benar saja, Rico memang sedang terpisah dari ibunya. Tanpa membuang-buang waktu, Luke langsung mengajak Rico untuk mencari ibunya. Dengan bantuan sihir dia, mereka akhirnya bisa menemukan lokasi keberadaan ibu Rico. Syukurlah akhirnya Rico kembali bertemu dengan ibunya. Sebagai hadiah karena Luke telah membantu anak ini, dia akan mengajak Luke ke suatu tempat yang bagus. Dan tempatnya adalah pemandian air panas yang terkenal di Vicone. Dia semangat banget dong. Tapi Luke justru sedikit ragu dengan tempat ini. Tenang aja Luke, dia udah memesan full tempat ini kok. Tapi nggak langsung buka baju juga kali dia. Walaupun Luke tahu budaya orang di wilayah ini yang tidak masalah terlihat telanjang, tetap saja Luke merasa canggung. Apalagi dia sudah mulai dewasa. Akhirnya dia sampai memaksa-maksa Luke untuk segera masuk. Wah, tempatnya di alam terbuka ternyata. Ini sih nyaman banget. Apalagi cuma berdua begini. Mantap lah. Benar juga sih. Kalau sebesar ini cocoknya memang jadi kolam air panas. Tapi itu tidak penting lah. Yang penting sekarang mereka menikmati suasana ini. Malah Luke sampai mengajarin dia untuk bisa mengapung. Memang ya, pengetahuan Luke ini bukan kaleng-kaleng. Semuanya dia tahu loh. Di sini dia kembali bercerita kalau dia begitu menyukai kota ini beserta penduduknya. Makanya dia ingin melayani kota ini sampai akhir. Dia juga bercerita kalau ayahnya sekarang sedang berada di medan perang. Walau beliau begitu kuat, tapi ayah dia juga memiliki cara kalah yang pintar. Karena meskipun kalah, beliau akan bisa pulang dengan selamat. Itulah sebabnya jika nanti beliau pulang, dia harus menyambut beliau dengan hangat dan akan terus selalu mendukung beliau. Secara tidak langsung sih, dia sudah menolak tawaran kabur Luke tadi. Luke sih tidak memaksa. Biarpun ditolak, Luke akan tetap menyiapkannya.
Wah, ada adegan yang bikin salfok nih. Tak terasa hari sudah semakin sore. Luke pun bersiap-siap untuk kembali pulang. Sebelum berpisah, dia sempat mengatakan kalau untuk sementara waktu dirinya akan sangat sibuk. Akibatnya mereka tidak bisa bertemu sebelum semuanya kembali tenang. Pokoknya kalau sudah bisa bertemu, dia pasti akan menghubungi Luke. Setelah berjanji akan membuatkan dia makanan, Luke pun akhirnya pergi. Orang-orang ini menyamar. Entar. Kok dia mengatakan selamat tinggal? Jangan bilang dia mau berperang. Wah, dia turun tangan langsung nih. Dia bohongin Luke dong ya. Saat sedang bersantai, dengan terburu-buru Tarte datang menemui Luke dan berkata, "Darurat." Akhirnya Luke dan Tarte datang menemui orang tua Luke. Siapa ya orang yang sedang terluka parah begini? Tanpa menjelaskan siapa orang ini, ayah Luke langsung berkata kalau orang ini memberikan mereka pekerjaan. Dan ayah Luke ingin Luke lah yang mengerjakan tugas ini. Luke sih siap-siap aja, tapi masalahnya, tugas Luke kali ini adalah harus membunuh putri Kon Vicone. Iya, Luke harus membunuh dia Vicone. Seriusan? Wah, habis kencan pertama, sekarang harus dibunuh. Ini sih pilihan berat, teman-teman. Kira-kira Luke bisa nggak ya membunuh dia? Atau mungkin pembunuhan itu akan batal? Seru sih ini di next video. Kalau begitu, alur cerita Luke sampai di sini dulu ya, teman-teman. Jangan bosan-bosan untuk support Otaku Anime terus ya. Thank you. Bye-bye.